Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pepatah lama kayaknya masih berlaku juga. Tak kenal maka tak sayang, walaupun beberapa dari saudara ada yang telah mengenal saya. Saya Pendeta John Kusuma. Mungkin tidak banyak yang mengenal, tapi mungkin saudara mengenal Lina dan Vivi. Ya, mereka adalah adik-adik saya. Saya bersyukur hari ini boleh berbagi firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya melayani di FEG Immanuel Berlin sebagai gembala sidang sejak 13 tahun yang lalu. Saya bersyukur hari ini berterima kasih kepada Boksu Yosua, Chantau Brandon yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Mari kita membaca pertama-tama dari Injil Matius. Injil Matius pasal kelima, ayatnya yang kita baca ayat 14 sampai 16. Lalu kemudian nanti ada beberapa bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes dan kita akan juga membacanya ketika saya menjelaskannya. Matius 5 ayat 14 hingga ke 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman, kita merenungkan dan kita mengaplikasikan di dalam keseharian kita. Saudara kenal orang ini? Bapak orang India, ya, Mahatma Gandhi. Dia suatu kali pernah berkata kepada seorang misionar, dia berkata seperti ini, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saya tidak tahu ketika saudara mendengarkan kalimat ini, apa yang menjadi perasaan saudara. Kenapa Mahatma Gandhi pada waktu dia mengatakan kalimat ini, sebenarnya dia dalam fase hidup yang masih muda. Ketika dia berada di Afrika Selatan, dan kita tahu pada waktu itu di sana sedang dijalankan satu politik yang disebut dengan apartheid, yaitu satu politik yang sangat-sangat diskriminatif terhadap orang-orang non kulit putih. Nah, pada waktu itu Mahatma Gandhi yang muda, dia sudah menjadi seorang pengacara. Lalu suatu saat hari Minggu, dia berpikir dia ingin melangkahkan kakinya masuk ke gereja. Tapi saudara, begitu dia mulai melangkahkan kakinya melewati pintu menuju ruang kebaktian, tiba-tiba ada seorang kulit putih yang mencekat dia, yang berteriak dengan sangat-sangat tidak sopan. Hai orang kafir, siapa yang menyuruhmu untuk masuk ke dalam ruang kebaktian ini? Tidak ada tempat untuk engkau orang kafir. Maukah engkau segera meninggalkan tempat ini, atau saya akan memanggil seseorang untuk melemparkan engkau keluar dari sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mahatma Gandhi, dia adalah seorang yang sangat-sangat kagum kepada khotbah di bukit. Satu bagian yang tadi kita bacakan tadi. Dia sangat kagum banget dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan khotbah di bukit itu. Yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah dia kenal. Dan khotbah di bukit ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi hidupnya. Di dalam perjuangannya
untuk boleh memerdekakan India dengan cara tidak dengan kekerasan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada orang kulit putih itu yang di Afrika Selatan. Orang ini, saudara, sayang sekali dia telah menutup terang Tuhan sehingga terang Tuhan itu tidak bisa mencapai orang yang sedang mencari terang yang sebenarnya ada di dalam kegelapan. Saudara, coba kita berhenti sejenak. Coba saudara memikirkan tentang hidup saudara. Apakah kehidupan kekristenan saudara pada hari ini di dalam keseharian? Jangan saudara bilang di gereja. Di gereja semua kita akan menjadi orang-orang yang hao siansen, kata orang Tionghoa. Kita jadi orang-orang baik. Tapi di dalam keseharian saudara, di tempat pekerjaan, di tempat studi, di rumah tangga kita. Adakah saudara menjadi terang? Adakah saudara memancarkan terang Tuhan? Saudara, seringkali saya mendengar dari orang-orang di luar sana mengatakan, ini tentang seorang pebisnis yang pasti kita kenal kalau saya sebut namanya. Seorang konglomerat. Mereka mengatakan ya, ini orang pintar khotbah, orang ini pintar ngomong tentang firman Tuhan. Tapi kalau sudah bisnis, itu kayak iblis. Siap orang lain seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga. Ada banyak orang yang melayani di gereja, berdiri di atas mimbar, menyanyi dengan luar biasa, melayani, mengatakan firman Tuhan dengan lancar. Tapi bagaimana dengan kehidupan di keseharian, di tempat pekerjaan? Adakah kita menjadi orang yang hanya menyenangkan atasan kita pada waktu dia ada di depan? Kita menunjukkan bahwa kita baik hanya ketika dia ada di depan kita. Tapi kalau tidak ada bos, apakah kita tetap seperti itu? Sebagai orang muda yang melayani Tuhan di dalam kuliah, apakah kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Belajar dengan perjuangan, bukan dengan gampangan nyogok dosen dan sebagainya. Saudara, satu hal yang saya lihat saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku orang Kristen, kita mungkin memang sungguh-sungguh statusnya adalah orang Kristen. Tetapi ingat satu hal saudara, bahwa itu tidak otomatis membuat saudara menjadi terang dunia. Tidak otomatis. Kita memang bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang katakanlah begitu dekat. Tapi itu bukan segala-galanya saudara. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu harus tercermin di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau dan saya mau berdampak di dalam dunia ini, maka tidak bisa tidak, pandangan kita harus kita arahkan kepada salib Tuhan. Harus kita arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang itu, saudara. Kalau kita lihat kisah daripada Tuhan Yesus, hidupnya sangat singkat. Tapi di dalam hidupnya yang begitu singkat, dia telah berpengaruh luar biasa. Mengubahkan dunia ini. Saudara-saudara, Kristus dan gerejanya bukan hanya secara pribadi. Kita dipengaruhi oleh gaya hidup individualisme barat, saudara ya. Engkau dan saya walaupun hidup di gereja, saudara sering hidup sangat egois, individualistik. Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu. Di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan kekristenan, itu bicara sebuah kehidupan kolektif. Nah, ini yang saya rasa gereja harus kembali. Untuk kembali apa yang Tuhan maksudkan. Bukan menurut budaya dunia ini yang mempengaruhi kita. Saudara, Kristus dan gereja mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam dunia. Salah satunya saudara, saya bangga sebagai
ya saya besar dari kalangan Metodis ya. Walaupun saat ini saya bukan melayani di Metodis. Gereja Metodis dia telah banyak memberikan pengaruh melalui lembaga-lembaga pendidikan. Saya rasa saudara, kita harus belajar dari sejarah, kembali bermisi, melayani di dalam pendidikan sehingga secara kolektif kita bisa memancarkan terang Tuhan. Dengan lembaga Kristen ini secara nyata berabad-abad, dunia yang penuh dengan buta huruf dan kebodohan telah dikalahkan. Sehingga ada kebebasan intelektual yang dimana hari ini kita boleh belajar dengan sangat bebas. Sehingga kita dapat mengerti banyak hal di dalam dunia ini, di dalam ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal kelima yang kita baca tadi saudara, Yesus sedang mengajarkan satu hal tentang tanggung jawab orang Kristen. Dan orang-orang Kristen, jadi bukan cuma pribadi, tapi secara kolektif. Orang-orang yang percaya, gereja Tuhan. Bahwa kita itu ada perbedaan dengan dunia. Orang Kristen dan non-Kristen ada perbedaan. Gereja dengan dunia ada perbedaan. Gereja seperti garam, ya. Tadi kita tidak bacakan itu. Gereja itu seperti garam yang mengawetkan. Dan dunia itu seperti malam yang gelap. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Termasuk saya. Kita semua adalah terang dunia. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa status Kristen kita tidak dengan sendirinya membuat saudara dan saya menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya saudara, hal-hal apakah yang menjadi tanda bahwa saudara dan saya menjadi terang bagi dunia? Maka saudara, yang pertama dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Bahwa kita 1 Yohanes 1 ayat 7, 5 sampai 7. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari dosa. Saudara, di dalam Alkitab, khususnya Rasul Yohanes, itu berulang-ulang menyatakan bahwa bahwa Yesus itu adalah terang. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan hidup kita ada di dalam Dia dan hidup itu adalah terang manusia. Dan dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan di dalam 1 Yohanes, pernyataan Allah bahwa Dia adalah terang berarti Allah pada hakikatnya itu adalah sumber kehidupan. Di dalam Tuhan, terang itu menuntun kepada kehidupan. Karena di dalam kegelapan, di dalam dosa, itu akan membawa manusia ke dalam kebinasaan. Dan tidak akan bertemu bersekutu dengan Allah yang mengasihi manusia yang berdosa itu. Di dalam Allah adalah terang. Di situ adalah sumber kehidupan. Pada Tuhan tidak ada sedikit pun tanda kegelapan dan kematian. Martin Luther pernah berkata seperti ini, saudara. Tidak ada kegelapan di dalam Dia. Sedikit pun tidak. Satu titik pun tidak. Di dalam Yesus itu hanya adalah terang. Bagaimana Yesus menerangi manusia yang berdosa?
Yesus, dia datang menjadi manusia. Saudara, kadang-kadang kita manusia itu merasa kita berharga banget buat Tuhan. Ya, kita suka komplain, suka protes sama Tuhan. Memang kita punya hak komplain sama Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau Yesus ya, kalau dia nggak mau datang ke dalam dunia, ada yang bisa larang? Nggak ada. Dia yang punya segala sesuatu kok. Dia adalah Allah, segala Allah. Dia ada di surga. Dia mempunyai kemuliaan. Nah, tapi Yesus karena ingin menerangi kegelapan dan dosa saudara dan saya, maka Yesus dia rela meninggalkan segala kemuliaannya. Turun ke dalam dunia menjadi serupa dengan saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, dia bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya yang berdosa, kita boleh kembali, bersekutu kembali bersama dengan Allah di dalam terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya pernah melakukan kesalahan yang demikian juga. Di dalam mimbar-mimbar gereja, kita selalu mengajarkan secara kamu harus berbuat baik. Memang Alkitab mengatakan kita harus berbuat baik. Tapi saudara, hal-hal itu, kalau cuman itu, apa bedanya kita dengan pengajaran yang lain? Apa bedanya Kristen dengan yang agama-agama yang lain? Kalau di mimbar kita hanya menunjukkan kepada jemaat, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Apa bedanya? Bedanya justru bahwa saudara dan saya mempunyai terang, yaitu terang salib Kristus yang menerangi kegelapan, supaya engkau dan saya yang berdosa bisa kembali kepada Allah. Dan itulah yang kemudian menjadi sumber kekuatan kita untuk menghidupi prinsip-prinsip Alkitab, sehingga kita boleh menjadi terang dunia. Saudara-saudara, di dalam pemberitaan firman, di dalam proklamasi Injil, di dalam teologi kekristenan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka tidak bisa tidak. Injil harus menjadi satu-satunya. Injil harus menjadi pusat, bahwa Yesus itu harus menjadi pusat kehidupan setiap kita. Kehidupan daripada gereja Tuhan. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mencicipi, menerima terang Tuhan, maka tidak bisa tidak, kita akan menjadi terang dunia. Kita akan setia memproklamirkan Injil yang begitu berharga kepada dunia ini. Supaya di tempat-tempat paling gelap sekalipun, mereka boleh melihat terang itu melalui kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya pengakuan. Pengakuan itu penting, tapi tidak berhenti dalam pengakuan bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Tapi di dalam kehidupan kita mesti menggarisbawahi bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Yesus Kristus. Pertanyaan saudara, betulkah setelah saudara sekian lama duduk di dalam ruangan ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah Injil itu menjadi kehidupan saudara? Yang kedua saudara, tanda bahwa kita hidup di dalam terang tanda bahwa kita menjadi terang di dalam kegelapan ini, yaitu bahwa hidup dalam kasih terhadap sesama orang Kristen. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, Rasul Yohanes
menyatakan sesuatu hal kepada kita. Tanggapan kita terhadap orang lain itu adalah bukti tentang karakter kekristenan kita. Salah satu bukti bahwa kita adalah Kristen, orang Kristen sejati adalah apakah saudara mempunyai kasih? Apakah saudara mempunyai kasih kepada sesama orang Kristen? Ya tentunya kasih itu bukan terhadap orang Kristen saja, tapi dalam konteks dalam 1 Yohanes itu berbicara khusus di dalam relasi antar orang yang percaya. Nah saudara-saudara, saudara tidak dapat mengatakan bahwa saya ada di dalam terang, saya pengikut Yesus, tapi saya membenci saudara saya. Saudara-saudara itu, saudara jangan pikir cuma orang lain yang jauh-jauh. Saudara itu juga ada di dalam rumah kita, istri kita, anak-anak kita yang mungkin bencekno kata orang Jepang, orang Jawa maksud saya. Kalau melihat anak yang menyakiti hati terus, kita benci gak? Kalau pasangan kita itu yang terus menerus menyakiti hati kita mengasihi tidak? Saudara, kemarin saya di dalam satu diskusi saya diingatkan ya, mengasihi itu bukan cuma menerima apa adanya loh. Mengasihi itu ada di dalam kebenaran. Wah, saya pikir itu harus dipegang teguh oleh setiap kita ya. Mengasihi, walaupun orang ini menyakiti, kita mengasihi di dalam kebenaran. Bukan asal cincai-cincai, kalau salah juga dibiarin. Enggak, bukan begitu saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak mungkin bersamaan satu segi kita bilang kita mengasihi, tapi bersamaan kita membenci orang-orang yang ada di dekat kita. Nah saudara, hati-hati kalau kita sering merasa marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara seiman kita. Kenapa? Karena kemarahan itu dapat dengan cepat berubah menjadi kebencian. Dan di dalam khotbah yang di bukit di bagian yang lain mengatakan Yesus menyamakan orang yang membenci saudaranya itu seperti seorang pembunuh. Jadi seorang yang benci saudaranya itu itu sama dengan seorang pembunuh di mata Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan jika kamu mengatakan kamu ada di dalam terang tetapi membenci saudaramu, kamu sebenarnya sedang ada di dalam kegelapan. Kamu ada di dalam dosa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat sepertinya menyelami ya sebagian dari saudara. Saudara mengatakan saya enggak kok, saya enggak benci siapa-siapa. Saya hanya tidak menyukai orang-orang tertentu. Saya mau bilang, kita nggak suka seseorang itu punya dua sebab. Yang pertama, memang nggak ada sebabnya. Lihat orang itu kita benci. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena kita manusia subjektif. Ya. Tapi yang kedua saudara, kita punya alasan tertentu untuk nggak suka seseorang. Untuk membenci seseorang. Mungkin dari gaya ngomongnya. Ya, mungkin dari cara dia menyatakan sesuatu. Atau orang itu terlalu kritis terhadap diri kita. Kita langsung kasih stempel, ini kartu mati, nggak usah dipeduliin. Saudara, saya pernah tergoda seperti itu saudara. Yang menjadi hamba Tuhan pasti mengerti yang saya maksudkan ini. Itu ada orang-orang tertentu, bukan di sini ya, pasti bukan di sini karena saya bukan melayani di sini. Itu suka mengkritisi semua yang diputuskan oleh majelis, semua yang saya pikirkan, semua yang saya katakan dia bilang salah. Wah, sampai satu saat itu saya naik darah, sampai mau ribut begitu ya. Jangan kira hamba Tuhan itu seperti malaikat yang nggak bisa marah ya. Menurut saya nggak apa-apa kalau memang mesti marah ya marah. Tapi jangan berdosa kata firman Tuhan. Tapi saudara,
Ketika saya mulai mencap orang yang seperti ini, itu firman Tuhan mengingatkan, kamu ini hidup dalam kegelapan loh. Lu mesti mengasihi orang yang seperti ini. Ketika saya menyadari itu, saya mulai mengubah cara. Saya tidak langsung bilang, pokoknya yang dia ngomong pasti salah. Karena sebelumnya kayak begitu, karena udah keseringan kan. Akhirnya bagaimana saudara? Pada waktu dia komplain, biasanya komplainnya suka di majelis. Ya. Akhirnya saya bilang, ya udah kita ngobrol. Saya ngobrol sama dia, akhirnya curhat. Ngomong dari hati ke hati. Terus saya bilang, sebenarnya kita bukan loh, nggak mau dengerin kamu loh. Tapi kita majelis sebenarnya juga sudah mikirin apa yang pendapatmu yang kamu usulkan. Tapi kami merasa ini ada banyak kepentingan. Ada hal yang baik yang kita putuskan nggak seperti yang kamu mau. Tapi saya juga berani mengatakan kepada dia, ada hal tertentu yang dia bilang benar. Saya bilang, ya kamu ngomong itu benar, kami salah. Kami mau mengubah itu. Saudara tahu nggak? Orang itu tadinya sudah mau tinggalin gereja. Karena dia merasa semuanya lawannya dia. Tapi dia kemudian enggak. Dia enggak pindah gereja. Saudara, hidup dalam kasih. Yang enggak membenci. Tapi kita merangkul. Kita mengasihi. Kita mau berbicara. Nah, yang tadi saya bilang saudara, masalahnya di gereja, kita individual. Kita merasa kalau nggak ada kepentingan sama saya, biarin aja. Kan begitu kan? Bener gak? Ayo ngaku. Pasti. Karena kita bawa cara pikir, cara hidup dunia ini ke dalam gereja. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, di dalam kita membenci saudara, ada 3 hal yang Tuhan katakan di dalam bagian ini. Yang pertama, orang yang membenci saudaranya, pertama yang tadi sudah berada dalam kegelapan. Kedua, dia berjalan di dalam kegelapan. Dan yang ketiga, dia tidak tahu ketujuan mana dia pergi. Kenapa? Kata firman Tuhan, kegelapan itu membutakan matanya. Artinya apa saudara? Artinya orang yang kayak begini akan selalu merasa diri benar. Dia nggak bisa lihat lagi apa yang Tuhan katakan. Dia tidak bisa dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan bersama seringkali kita banyak masalah. Tapi mari saudara, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam mengasihi, ya, di dalam satu dengan yang lain. Pertanyaannya bagi saudara, apakah saudara mengasihi umat Tuhan? Ya. Apakah saudara cukup mencintai mereka dengan melayani mereka? Apakah saudara berdoa untuk mereka? Tadi yang saya cerita, salah satu kenapa saya bisa berubah, karena saya berdoa. Kalau enggak, pikiran itu enggak mau kalah. Masa mau ribet sama pendeta, masa pendeta masih kalah sama jemaat, ya kan gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan caranya kayak begitu. Apakah kita berdoa? Apakah kita menanggung, peduli, mau menanggung beban yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita? Tapi balik lagi masalahnya, kalau kita hidupnya individualitis, gak mungkin saudara akan tahu apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar. Gak mungkin. Hari ini, saudara tahu gak? Mungkin ada keluarga-keluarga yang sebenarnya sedang menangis. Karena pergumulan yang begitu berat. Sebagai orang-orang percaya, saudara tahu nggak? Mungkin ada yang bergumul secara emosional. Saudara tahu nggak?
Saya belum lama ini, ya mungkin hampir 2 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda yang sudah selesai S2 dan dia kerja. Di dalam satu kesempatan, gak tahu bagaimana, saya juga gak ngerti. Tiba-tiba itu dia terpicu, kepahitan-kepahitan di masa lalu itu muncul semua. Ya. Lalu menjadi depresi, lalu kemudian sampai dia sudah mikir gimana caranya secara real dia mau bunuh diri. Satu kali dia sudah ambil pisau. Cuma untungnya di detik-detik terakhir dia keinget sama temannya di satu persekutuan yang dekat sebenarnya mereka. Lalu dia telepon. Nah, waktu dia telepon, temannya itu lagi mau siapin ujian waktu itu. Tapi dia langsung tinggalin, dia langsung pergi ke temannya yang mau bunuh diri itu. Begitu dia sampai ke rumah temannya, pisaunya langsung diambil. Gak jadi bunuh diri. Tapi sesudahnya ya tentunya dia dirawat sampai mesti ke psikiater dan segalanya. Tapi masalahnya adalah saudara, kita tahu nggak di samping kiri kanan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka bergumul. Maka balik lagi, kalau kita mau tahu, kita harus mulai dari diri sendiri, hidup di dalam terang. Lalu baru engkau bisa mulai belajar mengasihi. Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan Yesus bukan cuma mengatakan kepada kita, kamu harus belajar mengasihi. Tapi Yesus dia sudah menunjukkan kasihnya dengan tidak berkesudahan. Sampai kepada puncaknya, Yesus mesti naik ke atas kayu salib untuk menggantikan engkau dan saya. Itu sebabnya saudara, mengapa engkau tetap harus mengasihi sesamamu. Meskipun sebagai manusia, itu kadang-kadang tidak gampang. Tapi Tuhan mengatakan, itu tidak tergantung engkau mau atau tidak. Bukan tergantung engkau bisa apa tidak. Kalau mau bergantung engkau bisa apa tidak, pasti tidak bisa. Kenapa? Karena kita orang berdosa, karena kita orang egois. Tetapi ketika kita mulai memandang kepada Yesus, yang memberikan hidup kepada kita. Kalau kita mati aja bisa menjadi hidup, ya tentu dia bisa memberikan kekuatan untuk kemudian kita bisa mengasihi walaupun sulit. Saudara-saudara, Yesus telah mengasihi engkau dan saya. Maka tidak bisa tidak, engkau satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi. Yang terakhir saudara, untuk menjadi terang dunia, bukan hanya hal-hal yang diungkapkan secara positif, tetapi hal-hal yang negatif itu perlu kita hindari. Dan Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 mengatakan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, tanda yang ketiga bahwa kita hidup menjadi terang bagi dunia ini adalah tidak hidup mengasihi dunia. Tapi saudara jangan jadi bingung ya. Kalau mau menjadi terang tidak mengasihi bagaimana? Tapi ingat, kata dunia yang dimaksudkan di sini itu merujuk kepada sistem yang terorganisir dan prinsip-prinsip dan praktek-praktek
yang berada di bawah pengaruh daripada si setan. Itu yang dimaksud dunia di bagian ini. Jadi saudara, dunia ini berarti segala sesuatu yang menentang akan Kristus dan karyanya di atas bumi ini. Jadi termasuk apa saudara? Semua ajaran-ajaran, gagasan, budaya, sikap, aktivitas, segala sesuatu itu yang bertentangan dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan dunia. Kemudian bagian yang kita perlu cermati adalah tentang kata kasih. Kasih itu saudara, ya dalam bahasa Inggris kan love ya. Itu makna kasih itu sudah merosot sedemikian rupa. Ya kalau orang mengatakan aku suka makan pizza, aku suka nonton bola, itu I love pizza, I love football. Dan kasih itu tidak secara emosional saja saudara, tapi mencakup keinginan terhadap sesuatu dan komitmen terhadap hal itu. Saudara, kalau engkau dan saya mengasihi dunia, artinya mencintai sistem dunia ini, percaya saya saudara, maka segaya daya upaya, fokus hidup kita akan tertuju ke sana. Saya kasih contoh ya saudara ya. Saya tahu ada beberapa orang yang suka banget sepak bola. Itu di Eropa itu ya kalau yang suka bola juga pasti tahu. Ada Liga Champion. Nah, kalau mau nonton yang pertandingan tertentu itu bayarnya mahal sekali. Mahal sekali. Tapi orang yang namanya itu gilbol itu tidak ada masalah. Mahal pun karena dia suka, ya dia akan terjang. Dia akan terbang, dia nanti cari hotelnya juga pasti sangat mahal karena banyak yang pengen datang juga. Ya beli tiket nontonnya mahal, semuanya mahal. Dia tetap berani bayar. Kenapa? Ya I love football. Atau teman-teman yang suka anime ya. Anak saya termasuk salah satu yang suka anime. Makanya saya tahu. Saudara mungkin bisa akan karena sudah fokus ke sana sampai kostumnya beberapa minggu yang lalu saya ke Emporium, itu kan ada pameran ya. Saya lihat luar biasa. Orang-orang itu pakai kostum-kostumnya seperti di komik-komik itu. Dan pasti harganya tidak murah. Ya kenapa? Karena kita fokus kepada sistem itu. Saudara, kalau kita terlalu nyaman dengan dunia ini, kita akan mengikuti itu. Kita akan meniru hal itu. Nah saudara, kalau kita sudah mencintai dunia, kita akan mulai berkompromi dengan dunia. Saya ngomong ke jemaat saya, kalian siap-siap aja. Kalau sewaktu-waktu saya khotbah, saya ditangkap polisi. Loh mereka bilang, kenapa? Saya bilang, kamu gak baca. Itu loh peraturan baru, undang-undang. Kalau ada orang yang mau minta dinikahkan yang homoseksual. Kalau saya tolak, saya diangkut. Saya bilang, kalian siap-siap aja. Nah saudara, kalau kita mau mengikuti sistem dunia, kita aman. Tapi kalau kita mau berjalan arah yang beda, ada resikonya. Tapi Tuhan mengatakan kan, Tuhan Yesus, berbahagia orang yang dianiaya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mulai mencintai dunia, kita akan didorong untuk mengikuti glamor dunia ini. Ya. Kita akan tertarik dengan dunia ini, hal-hal dunia itu. Apalagi medsos hari ini kan menampilkan luar biasa orang-orang yang muda tapi kaya, ditampilin mobil Ferrari, ya, Porsche, macam-macam. Wah kita yang masih muda, waduh, saya juga mesti kayak gitu. Kenapa? Saya dapat like begitu banyak. Nah saudara, dunia kita menarik.
kalau kita meninggalkan terang Tuhan. Tapi kalau kita tetap fokus kepada terang Yesus Kristus, kita bisa mengatakan, no, tidak. Saya tetap mau ikut Yesus. Dan ayat 16 itu mendefinisikan 3 hal tentang sistem dunia ini. Yang pertama yaitu keinginan daging. Yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. NIV menerjemahkan keinginan daging itu dengan nafsu. Apa itu? Nafsu itu berarti keinginan yang tidak terpuji. Nah, biasanya pada waktu kita dengar kata nafsu, itu kita langsung pikirannya, ini tentang seksual. Ya memang betul. Cuman bukan itu saja. Nafsu yang disebut di sini adalah segala sesuatu yang berkeinginan untuk berdosa, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi itu bisa berupa apa saudara? Itu bisa wanita, maaf ya bukannya kenapa-kenapa. Laki-laki suka jatuh karena wanita. Terus bisa mobil, bisa posisi, bisa fashion, macam-macam. Ya. Saya tahu yang ibu-ibu itu godaannya paling besar kalau lagi jalan-jalan di mall, terus lihat merah-merah itu kan ya. Sale berapa persen. Tapi jangan kira saya tidak tergoda, saya tergoda juga saudara. Ya, kalau saya pergi jalan-jalan, wah kalau udah lihat itu kadang-kadang nggak mau lihat. Kenapa? Suka ada godaan pikirannya, ini mumpung murah nih. Padahal saya nggak perlu. Murah, ayo beli. Seperti itu kan ya. Itu keinginan seperti ini saudara. Nah, kemudian keinginan daging itu sebenarnya adalah satu jembatan yang membawa kita satu langkah lebih dalam lagi, yaitu untuk berdosa. Dan itu saudara bisa masuk ke dalam bagian kehidupan yang sederhana saudara. Yang setiap hari kita temui soal makan. Kalau kita makannya, ya maaf ya kata rakus gitu ya. Kalau ada yang enak mau dihabisin aja gitu. Ya sampai-sampai saya suka marahin anak-anak kalau seperti itu ya kalau di rumah. Kalau makan ingat-ingat orang lain. Nah tapi kalau sudah enak kadang-kadang lupa. Ya makan aja. Kadang-kadang saya bukan nggak ngerti lah. Ya bisa ngerti sebenarnya. Ada orang-orang yang sudah diabetes tinggi ya. Tapi pengen makannya luar biasa. Dia bilang nggak apa-apa. Makan dulu. Habis itu suntik. Beres loh. Nah itu rakus saudara. Prinsip yang benar menurut saya adalah nggak perlu pantang. Kalau makan itu, kamu pengen makan aja, tapi jangan banyak-banyak. Lalu yang kedua, sudah makan, jangan cuma duduk manis. Habis makan kamu mesti jalan, mau olahraga, pasti sehat. Pasti sehat. Saya nggak pernah pantang apa-apa, coba lihat, ya kan? Olahraga, jalan, jangan banyak stres. Nah, intermezzo. Nah, saudara sekalian, jadi keinginan daging itu bisa termasuk yang sederhana seperti itu. Atau hal-hal kesenangan yang begitu mengikat kita. Ya, banyak orang itu hari ini terutama yang muda-muda ya sebenarnya enggak juga sih. Saya juga kadang-kadang bisa terjerat di situ. Apa? Main game. Saya main game loh saudara. Ini gimana sih hamba Tuhan kok main game? Ya enggak apa-apa, itu salah satu saya buang stres. Tapi kadang-kadang kelewatan diomelin istri. Lo hamba Tuhan nih jangan main terus. Misalnya ya. Tapi maksud saya yang real, yang kesenangan, yang kelihatannya memang oke-oke aja. Tapi itu bisa menjerat lama-lama membawa kita itu. Ya, dikuasai oleh nafsu yang seperti itu. Juga mungkin soal keborosan terhadap hal-hal yang material seperti yang saya bilang tadi ya. Saya kadang-kadang salut sama orang Indonesia ya. Hampir setiap kali kalau ada tamu saya di Berlin, kalau ngajak mereka jalan-jalan ya ke mall yang
paling mahal di sana ya. Itu mereka nanti pulang-pulang tuh bawa barang belanjaannya segini-segini saudara. Terus ngomongnya gini, murah. Minta ampun saya bilang kalau saya beli di situ seminggu uangnya habis gitu ya. Tapi mereka bilang murah. Awas loh, hati-hati loh saudara. Saya senang kemarin ada satu orang yang ngomong sama saya. Tuhan mempercayakan saya banyak. Memberkati saya berlimpah-limpah. Pada saat yang sama Tuhan menuntut tanggung jawab yang lebih. Ingat itu saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jangan pikir itu untuk kita nikmatin semua. Untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Tapi memang realitanya begitu. Ada orang tertentu. Kalau misalnya untuk kepentingan dia. Keluarganya dia boros banget. Tapi untuk orang lain, untuk gereja, pelitnya minta ampun. Jangan kayak begitu saudara. Itu masuk kategori ini. Hati-hati. Yang kedua, istilah yang lain adalah keinginan mata. Jadi melihat, lalu kemudian menginginkan apa yang dilihat. Dan itu banyak sekali dicatat dalam Alkitab, contoh-contoh. Salah satu yang sangat terkenal, Daud. Orang pergi perang, dia jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, santai, pengangguran di atas balkon begitu kan ya. Wih, ada cewek cantik, mandi lagi. Wah, tergoda jatuh. Itu mata. Kita sering yang tadi medsos, yang kita lihat, yang di etalase yang menarik-menarik itu sumber keinginan mata kita. Yang membuat kita bisa terperosok. Dan yang terakhir, keangkuhan hidup. Yaitu menggambarkan semangat kemandirian yang arogan. Yaitu sesuatu sikap hati yang kita ingin mendapatkan penghormatan, penghargaan dari orang lain. Kalau orang itu cuekin dikit, nggak bilang, wih kamu baik ya, pelayanannya kamu sudah berkorban ya, wah marah, tersinggung. Hati-hati, jangan sampai menjadi keangkuhan hidup. Nah saudara, segala sesuatu ya berkenan dengan tiga hal ini. Sebetulnya kalau mau disimpulkan itu cuma satu. Apa? Menurut saudara? Egoisme. Egoisme itu seperti, saya sih nggak pernah ke salon ya. Salon saya biasanya pribadi. Dari pacaran sampai hari ini. Nah, kecuali saya lagi di sini ya, kemarin ke tukang pangkas ya. Biasanya istri saya yang guntingin. Nah kalau kita ke salon itu kan banyak itu ya, cermin-cermin begitu. Nah kita kalau bercermin pada waktu di salon, itu semua cermin itu mengarah ke kita. Nah egoisme itu seperti itu saudara. Semua hal nggak terkecuali itu fokusnya ke diri sendiri. Nah egoisme itulah yang kemudian membuat kita memenuhi ini. Nah saudara-saudara, Yohanes mengajarkan kepada kita yang sangat penting. Yaitu saudara dan saya saudara dan saya adalah terang bagi dunia ini. Dan sesungguhnya hubungan kita dengan dunia itu sebenarnya ada di dalam pertentangan, ada di dalam tarik-menarik seperti itu. Saudara-saudara, ketika dunia menentang hal-hal yang berkenaan dengan terang dengan Kristus, maka itu berarti kalau kita ditantang oleh dunia, dunia itu sedang menantang Tuhan. Ya. Dan kalau kita hidup di dalam terang, artinya kita hidup untuk Kristus. Jadi hidup itu sekali lagi gak pernah ya, hidup kita orang Kristen gak pernah tentang diri kita, gak pernah. Hidup kita adalah tentang Tuhan. Beberapa saudara pasti kenal tempat ini. Metodis Sanggauledo.
3 minggu yang lalu saya diberi kesempatan Tuhan boleh ikut pergi ke sana. Saudara, saya sangat terharu benar pada waktu ke situ. Ya, saya sangat terharu sekali melihat situasi kehidupan anak-anak sekolah di sana, kehidupan para guru. Mereka sangat terbatas. Tapi mereka tetap bersemangat. Bukan cuman dalam hal-hal materi, saudara ya. Sangat minimalis, tapi secara kerohanian itu saya rasa, waduh, luar biasa. Jam 5.30, mereka sudah kumpul di situ tuh, ruangan serbaguna itu. Jam 5.30 sudah duduk semua murid-muridnya, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nanti sore-sore setelah semua tugas-tugas sekolah selesai, mereka kumpul lagi dalam kelompok-kelompok, baca Alkitab, berdoa. Wah, saya terharu sekali. Saya tanya, kapan jemaat saya kayak begini ya? Nah saudara, tetapi yang menurut saya yang puji Tuhan adalah bukan cuman itu saudara. Tapi tanggapan orang-orang luar terhadap ini. Terhadap mereka ini. Tanggapan apa maksudnya? Saya waktu dengar itu, wah senang sekali, bersyukur sekali sama Tuhan. Kenapa? Karena komunitas ini betul-betul menjadi terang sebagai satu komunitas. Karena walaupun ini di kota kecil ya, banyak alumni dari sekolah metodis ini, itu bekerja di toko-toko di sekitar. Nah sekarang saudara, kalau toko-toko itu mau cari orang yang bekerja, mau carinya lulusan ini. Lulusan dari metodis. Itu loh saudara, kenapa mau cari? Karena mereka bukan cuma punya hidup rohani yang baik, tapi punya hidup juga yang dihasilkan dari hubungan dengan pribadi dengan Tuhan. Mereka-mereka yang orang luar situ bilang, wah ini mereka rajin banget dan tanggung jawab. Nah saudara, ini tempat yang sederhana ya. Tapi saudara, itu yang seharusnya terjadi buat kita semua di gereja. Berdampak. Orang dunia itu bisa bilang loh. Kita nggak sebut-sebut loh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya menjadi terang bagi dunia. Ada nggak? Sudah belum? Kamu dan saya menjadi terang bagi dunia. Saudara, sekali lagi. Kalau engkau mengandalkan diri sendiri. Menjadikan apa yang kita renungkan hari ini sebagai peraturan. Sebagai ini harus begini, harus hidup di terang. Dalam terang hidup harus meninggalkan yang namanya dunia ini. Kegelapan. Maka kita akan gagal. Pasti. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau dan saya kembalikan pandangan kepada salib Kristus, kepada Injil Tuhan. Karena Injil itulah yang memerdekakan kita. Karena Injil itulah yang mempunyai kuasa untuk mengubahkan hidup engkau dan saya. Yang membuat kita bisa hidup di dalam terang. Semoga Tuhan berbelas kasihan menolong saudara dan saya untuk terus bergumul seperti yang Tuhan mau, menjadi terang bagi dunia ini, kegelapan dunia ini. Maukah saudara menjadi terang dunia?